الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saiman jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara episode penting dari kehidupan masa kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau di rumah kakeknya Abdul Muttalib. Kita sudah bersama Nabi di rumah ibunya. Dan bagaimana Nabi belajar sifat al-wafa dan silaturahim. Kita sudah membersamai Nabi di rumah Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Dan kita belajar kekuatan dekat dengan alam dan kata-kata yang kuat. Nabi sebenarnya juga pernah sebentar di rumah Thuwaibah, ibu susu pertamanya. Di situ mengajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergaul dengan semua kalangan. Sebab Thuwaibah itu adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Abu Lahab itu senang sekali, salah satu paman Nabi. Dia sangat bahagia karena saudaranya Abdullah dapat anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Maka Thuwaibah menyusui Nabi. Anak Thuwaibah itu ada bernama Masruh. Jadi hamba sahaya juga karena ibunya hamba sahaya. Hamba sahaya itu seperti properti ya, pemilik SHM. Di zaman dulu itu. Jadi dia seperti kita punya ternak sapi, ternak kambing. Kalau kambingnya beranak, ya anaknya punya kita juga. Begitu juga hamba saya. Yang menyusui di rumah Thuwaibah itu juga paman Nabi yang lain, Hamzah. Sebab Hamzah ini umurnya dengan Nabi dekat sekali. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adik dari Abbas, paman Nabi yang lain. Yang anaknya dipalingkan Nabi tadi malam kita cerita.
Abbas itu jaraknya dengan Nabi usianya 3 tahun. Hamzah ini di bawah Abbas. Jadi Nabi di rumah Suwaibah ini artinya Nabi punya saudara sesusuan dari kalangan elit, yaitu anak Abdul Muthalib, Hamzah. Nabi punya saudara sesusuan dari kalangan budak, yaitu Masruh, anak Suwaibah. Lalu sekarang kita di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini ketokohannya bukan cuma di kalangan orang Mekah, tapi di kalangan Jazirah Arab secara umum. Raja Persia ketika itu juga sangat hormat kepada Abdul Muthalib. Dulu orang-orang Persia itu biasa datang ke Mekah untuk berdagang. Jadi keramik, kemudian beberapa bumbu-bumbu itu masuk melalui Mekah. Untuk kemudian pedagang Mekah bawa lagi ke Syam. Karena terjadi penghalang politik antara Persia dan Romawi untuk tidak menjalin hubungan dagang secara langsung. Maka mereka butuh proksi, itulah orang-orang Quraisy. Itu makanya perdagangan di Quraisy itu maju sekali. Abdul Muthalib ini menjadi sangat penting dalam masyarakat Quraisy karena 2 peristiwa. Selain dia memang keturunan Bani Hashim yang terhormat dan dia pemimpin dari Bani Hashim, salah satu cabang dari Quraisy. Peristiwa pertama adalah Abdul Muthalib lah yang pertama kali menemukan mata air Zam-Zam setelah terkubur lama. Jadi waktu sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, penduduk Mekah ini bermaksiat kepada Allah, kembali kufur sama Allah, ditutup itu. Mekah sulit air ketika itu. Jadi barulah menjelang kelahiran Nabi SAW, Allah kembali buka mata air Zam-Zam itu melalui mimpi kepada Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib sedang tertidur di salah satu bayangan Ka'bah. Tiba-tiba dia didatangi oleh orang dalam mimpinya itu dan berkata, gali di sini. Ahfirit Thibah, ahfiril bir, ahfiriz Zam-Zam. 3 kali berturut-turut. 3 hari berturut-turut dia bermimpi itu. Gali kebaikan di sini. Gali sumber-sumber di sini. Gali Zam-Zam. Terbangun. Kalau sampai 3 hari dia bermimpi begitu, akhirnya dia sampaikan kepada orang Quraisy, aku akan gali di lokasi sini. Tapi orang Quraisy menentang Abdul Muthalib. Kenapa? Sebab lokasi itu berdekatan dengan lokasi 2 berhala penting di Quraisy, yaitu As dan Nailah. Ini 2 berhala yang dihormati. Kalau digali sumur, maka berhala itu harus digeser. Itu orang Quraisy nggak setuju. Tapi karena Abdul Muthalib punya pengaruh, dia tetap jalan. Tetap dia gali itu. Dia ajak anaknya. Anaknya yang tua itu ada Al-Harith, ya. Kemudian ada lagi Zubair, adiknya itu. Nah, itu kemudian dia gali. Lalu muncullah mata air Zam-Zam. Barulah penduduk Mekah itu merasa bahwa ini bukan orang sembarangan memang Abdul Muthalib itu. Peristiwa kedua yang membuat ketokohan Abdul Muthalib ini kembali bersinar adalah peristiwa Perang Gajah. Pasukan bergajah, Abraha itu sebelum masuk Mekah mengirim utusan, meminta siapa perwakilan dari Quraisy untuk menemuinya. Itu Abraha luar biasa itu. Dia mau menyampaikan pesan kepada penduduk Mekah, kami nggak mau memerangi kalian. Kami cuma mau menghancurkan Ka'bah, rumah ibadah kalian. Nah, negonya sama siapa? Sama Abdul Muthalib. Pergilah Abdul Muthalib dipanggil. Waktu itu Abraha sudah mengambil banyak ternak orang-orang Mekah, termasuk 200 ekor onta milik Abdul Muthalib. Abraha itu menunggu di atas singgasananya di punggung gajah. Dia sengaja pilih gajah ya. Sebab kalau onta sudah biasa di padang pasir waktu itu, di Jazirah Arab, dia pengen datang dengan sesuatu yang tampak menakutkan, yang asing bagi orang-orang Arab. Maka dia pakai gajah. Nah, dia sudah sediakan tempat, permadani di bawah untuk tempat Abdul Muthalib. Nanti berbicara kepadanya, dia dari atas gajah, raja. Merasa diri dia tinggi. Tapi begitu dia melihat Abdul Muthalib datang,
wibawa Abdul Muthalib, karisma Abdul Muthalib luar biasa. Gak enak hati dia turun. Duduk di permadani yang sama. Baru dia sampaikan, kami mau hancurkan itu rumah ibadah kalian. Apa tanggapanmu? Abdul Muthalib sama sekali tidak membahas tentang Ka'bah. Tidak membahas tentang misi besar Raja Abraha datang. Abdul Muthalib bilang, aku datang cuma ingin bertanya 200 ekor onta milikku. Kamu balikin. Subhanallah. Apa kata Raja Abraha takjub? Aku turun dari atas singgasana itu karena hormat. Ngelihat wibawamu, karismamu. Tiba-tiba aku katakan misi kami datang ke sini. Menghancurkan tempat suci kalian. Rumah ibadah kalian. Sarana ibadah kalian. Engkau bahkan tidak menyinggung itu sama sekali. Malah menyinggung masalah onta. Remeh sekali. Tapi itulah yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berkata, Ana Rabbul Ibil. Soalnya aku pemilik onta. Jadi aku ngurus onta. Ammal bait fa inna lahu rabban yamna'u. Tapi kalau Ka'bah, dia punya tuannya. Tuannya yang akan jaga dia. Subhanallah. Satu kepercayaan diri yang luar biasa. Dalam diri Abdul Muthalib bahwa yang lahir dari rasa keberpasrahan kepada Allah. Sebab Allah pemilik Ka'bah. Serahkan kepada Allah. Ini mengajarkan kita dalam kehidupan ini. Pada saat-saat terdesak, kamu hanya fokus kepada tugasmu. Tugasku adalah menjaga onta-ontaku. Ini tugas Allah, jaga rumah dia. Serahkan kepada Allah. Itu sesumbar Raja Abraha berkata, tidak ada yang bisa menghalangi Abraha pada hari ini. Dan akhirnya adalah kehancuran seperti yang pernah kita ceritakan. Ini dua ketokohan dalam diri Abdul Muthalib. Dan Nabi sempat tinggal di rumah ini selama 2 tahun. Sepeninggal ibunya, ibu Nabi meninggal di perjalanan di satu tempat bernama Abwa antara Mekah dan Madinah, tapi sudah lebih dekat ke Mekah, jadi sekitar 100 kilo sebelum Mekah. Ummu Aiman itu hamba sahaya Nabi SAW, ya, yang peninggalan ayahnya, langsung membawa Nabi ke rumah kakeknya Abdul Muthalib. Jadi antum bisa kebayang ya bagaimana perasaan Abdul Muthalib. Sangat sayang dengan Nabi karena yatim. Hanya berdua dengan ibunya. Hari itu buka pintu. Lihat Ummu Aiman sama cucunya tanpa ibunya. Abdul Muthalib langsung faham ada sesuatu. Ada kejadian. Abdul Muthalib bertanya kepada Ummu Aiman. Aina ummaha? Ibunya mana? Nabi langsung menghambur memeluk kakeknya dan berkata. Mahat ummi. Ibu sudah meninggal dunia. Abdul Muthalib jongkok. Abdul Muthalib memeluk Nabi dan berkata, Anta ibni, engkau adalah anakku, kata Abdul Muthalib. Sejak itu Nabi tinggal di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Kematian ibu pada usia Nabi sangat membutuhkan kasih sayang. Setelah sebelumnya dia ditinggal mati oleh ayahnya Abdullah, adalah pendidikan dari Allah kepada Nabi tentang hakikat kehidupan dunia. Ini yang pertama kali. Hikmah paling penting Nabi sudah diajarkan tentang hakikat kehidupan dunia itu apa? Tidak ada yang kekal. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidupmu. Engkau bisa kehilangan apapun pada waktu-waktu yang engkau tidak harapkan. Engkau tidak sangka-sangka. Artinya engkau boleh mencintai siapapun dalam hidup. Tapi pada saatnya dia akan pergi. Engkau boleh sayang dan cinta dengan apapun yang menempel dalam kehidupanmu. Tapi itu tidak kekal. Allah mengajarkan kepada diri Nabi mental yang kuat. Bahwa nanti kamu akan diuji dengan kehilangan demi kehilangan Muhammad. Sebab engkau hanya boleh bergantung kepada Allah yang Maha Kekal. Ini pertama pelajaran. Pelajaran kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah jika dunia ini semakin sempit bagimu, ketahuilah bahwa Allah sedang menyiapkan hal besar untukmu. Kebangkitan demi kebangkitan dalam sejarah-sejarah umat manusia itu pasti diawali dari keterpurukan.
Mesti itu. Ini yang melahirkan dendam sejarah. Seseorang yang ingin berontak dari keadaan yang tidak diinginkan. Allah ingin mengeluarkan seluruh potensi terbaik dalam hidup kita ini melalui ujian-ujian. Makanya, rumus ujian itu singkat sekali. Jika satu musibah, satu ujian, satu kesulitan tidak membuatmu lemah, maka berarti dia membuat dirimu lebih kuat menghadapi ujian yang lebih besar. Jadi ujian itu semacam imun. Kalau dia tidak membunuhmu, dia tidak melemahkanmu, dia menguatkanmu menjadi siap untuk ujian-ujian yang lebih besar lagi. Dan ujian yang lebih besar itu hanya milik orang yang lebih tinggi. Naik terus seperti itu. Itulah cara Allah mendidik Rasul SAW. Dan cara Allah membuatnya teladan bagi seluruh umatnya. Kepada siapapun yang disapa oleh kehilangan, kesulitan, kesempitan dalam hidupnya, kamu jangan putus asa. Selagi kamu menggantungkan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ketiga, Bapak, ini juga penting sekali. Musibah itu mengajarkan manusia untuk lembut hatinya. Orang kalau dalam hidupnya itu senang terus, dia nggak bisa berempati kepada orang lain. Karena dia nggak pernah merasakan penderitaan. Makanya seorang pemimpin yang lahir memang dari bawah, itu harusnya memang berpotensi lebih memikirkan rakyat daripada yang memang tinggal dari kecil di dalam istana atau dari dalam lingkar elit. Itu susah untuk berempati. Karena dia tidak pernah merasakan yang sungguhnya keadaan seperti apa. Tapi Nabi SAW paham betul bagaimana dia memikirkan nanti umatnya itu. Makanya Nabi itu nggak pernah lupa diri dan keadaan dia. Seorang di Madinah pernah dekat kepada Nabi itu gemetar. Karena belum pernah berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi, halum masih ini dekat. Aku ini orang biasa. Ibuku orang biasa. Kami di Mekah dulu makan daging yang keras, roti yang keras. Harus direndam dulu biar bisa dimakan. Kata Nabi begitu. Atau Nabi bercerita kepada para sahabat setelah jadi kepala negara. Dulu aku ini mengembala kambing. Kuntula ar'a ghanama ahli Makkah. Dulu aku ini mengembala kambing orang Mekah. Ala qararid. Dapat upah yang sedikit, kata Nabi. Jadi Nabi walaupun sudah setinggi apapun tetap tawadhu. Kenapa? Dia sadar. Dia ingat dengan masa lalunya yang sulit itu. Kesulitan, musibah juga mengajarkan manusia mengambil jarak dari sifat sombong. Maka Nabi SAW tidak pernah sombong. Nabi memperlakukan orang miskin, orang-orang di bawah sama dengan bagaimana Nabi memperlakukan orang-orang kaya dan kelas-kelas elit. Nabi tinggal di rumah Abdul Muthalib. Dan tinggal di rumah Abdul Muthalib ini, Abdul Muthalib adalah seorang tokoh. Cara dia mendidik anak juga luar biasa. Di antara putra-putra Abdul Muthalib adalah Al-Harith, putra paling tua. Ya, ini meninggal sebelum masa Islam memang. Waktu Abdul Muthalib masih hidup, dia sudah meninggal. Jadi Nabi pun tidak ingat dengan Al-Harith. Kemudian ada lagi Az-Zubair. Zubair itu saudara kandung Abdullah. Jadi yang seayah seibu dengan Abdullah, Az-Zubair ini. Zubair ini juga meninggal sebelum masa Islam. Tapi putra-putranya Abdullah, kemudian berapa putranya masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi putranya adalah siapa? Hamzah yang meninggal pada perang Uhud, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi Abu Thalib yang membela Nabi sampai akhir hidupnya, tetapi tidak Muslim. Kemudian ada lagi Abbas yang baru masuk Islam sebelum Fathu Makkah, atau ketika Nabi sudah hijrah, maksudnya di Badar begitu. Abbas, dan dibiarkan oleh Nabi untuk tetap berada di Mekah walaupun sudah Islam. Kemudian ada lagi anak-anak perempuan juga punya, ya. Misalnya siapa? Bayda ini kemudian punya anak Arwa. Arwa ini kemudian menikah dengan Affan, punya anak Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu cucu anak dari Arwa. Arwa ini adalah ponakannya Abdullah. Gitu. Jadi Utsman ini dengan Nabi sebenarnya ponakan sepupu, gitu. Ada lagi misalnya siapa lagi ya? Sofiyah, gitu. Yang kemudian
punya anak Zubair, Sofia atau bukannya. Jadi ada ibunya Zubair bin Awam. Kemudian ada lagi ibunya Zainab binti Jahash, istri Nabi. Abdullah bin Jahash, Ubaidillah bin Jahash. Artinya, ini kan tokoh-tokoh semua. Bahkan anak yang perempuannya pun menikah dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari Quraisy. Sehingga kemudian Nabi ini berada dalam lingkar keluarga yang kondusif memang untuk membentuk jiwa kepemimpinan dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang besar itu selalu muncul dari lingkungan orang-orang yang besar pula. Artinya tempatkan anakmu pada komunitas-komunitas yang besar. Biar dia punya wawasan besar, punya visi besar, punya cita-cita besar di dalam kehidupan. Ini beberapa pelajaran dari kehidupan Nabi SAW di rumah kakeknya. Jadi kita sudah di 4 rumah Nabi. Ibunya, Suwaibah, Halimah, dan Abdul Muttalib. Insya Allah besok kita bersama Nabi di rumah pamannya Abu Talib. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.